Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Mariasari dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan tema organ gerak manusia dan hewan. Judul materi kita pada hari ini yaitu tulang. Pada gambar di atas bisa kita lihat gambar-gambar tulang dari kerangka organ gerak manusia. Mari kita amati bersama gambar-gambarnya. Yang pertama kita akan membahas pengertian tulang. Tulang merupakan jaringan tubuh kaku yang terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam antar sel keras yang berlimpah. Dua komponen tulang, yakni kolagen dan kalsium fosfat. Itu yang membedakan tulang dari jaringan keras lainnya, seperti kitin, enamel, dan cangkang. Tulang juga merupakan organ gerak manusia yang memiliki sel dan persediaan darah sendiri, dan juga terus berubah untuk memperbarui sel dan jaringannya. Yang selanjutnya kita akan membahas fungsi tulang. Ada beberapa fungsi tulang, di antaranya yaitu yang pertama, penggerak tubuh manusia. Adanya rangka tubuh membuat manusia dapat berdiri dan melakukan aktivitasnya. Jika dalam rangka tubuhnya terganggu, umumnya seseorang akan memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Tak hanya manusia, makhluk hidup lainnya pun memiliki kerangka pada tubuhnya, seperti contohnya hewan dan tumbuhan. Fungsi rangka bagi manusia merupakan fungsi yang paling penting. Tanpa adanya rangka, manusia tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak mampu melakukan aktivitas apapun. Fungsi tulang yang kedua yaitu sebagai produsen sel darah merah. Sel darah dibentuk di dalam sumsum tulang. Sumsum tulang ini terletak di rongga-rongga bagian dalam tulang. Tingkat produksi sumsum tulang mencapai 260 miliar sel darah merah dan 135 miliar sel darah putih per hari. Fungsi tulang yang ketiga yaitu sebagai tempat penyimpanan energi. Ada sekitar 62% matriks tulang yang tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Dan sekitar 99% kalsium ada pada rangka tubuh. Rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang ini sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Kalsium berfungsi sebagai kontraksi otot dan pembekuan darah. Fosfor berfungsi sebagai pembentukan ATP. Fungsi tulang yang keempat yaitu penyangga tubuh dan pelindung organ vital. Sebagian besar organ dalam dengan konsistensi jaringan yang lunak, sehingga tulang yang ada di sekelilingnya berfungsi untuk melindungi agar organ yang lunak tersebut tidak mudah rusak. Sebagai contoh, paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang dada atau tulang rusuk, dan tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak. Selain itu, organ reproduksi pun dilindungi oleh tulang selangka. Fungsi tulang yang kelima yaitu sebagai tempat penyimpanan mineral dan nutrisi penting. Fungsi rangka yang terakhir ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan mineral dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Tulang di tubuh kita ternyata juga bisa menyimpan fosfor dan kalsium. Selain itu, jaringan adiposa atau lemak yang dapat digunakan sebagai energi juga ditemukan sebagai bagian dari sumsum tulang.
Selanjutnya kita akan melangkah di pembahasan struktur tulang. Struktur tulang ada dua, yang pertama tulang spons dan tulang kompak. Seperti pada gambar yang bisa kita lihat di atas ini. Gambar yang warnanya sedikit terang berwarna merah jelas atau merah jambu merupakan tulang spons. Dan gambar yang sedikit agak buram yang warnanya kurang terlihat jelas merupakan tulang kompak. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari tulang kompak dan juga tulang spons. Yang pertama, tulang kompak. Tulang kompak merupakan bagian tulang terluar yang tersusun atas jaringan tulang padat yang sangat keras dan kuat. Sedangkan tulang spons merupakan tulang bagian dalam yang lunak dan berongga-rongga, seperti sarang lebah. Di dalam rongga-rongga tersebut terdapat sumsum tulang yang memproduksi sel darah merah. Yang selanjutnya kita akan membahas tulang berdasarkan elemen penyusunnya. Elemen penyusun tulang ada 3. Yang pertama, tulang keras, tulang rawan, dan juga selaput tulang. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini. Ini merupakan gambar tulang rawan sendi yang ditunjukkan oleh tanda panah. Dan ini merupakan tulang rawan baru yang baru saja dibentuk. Seperti ini. Dan juga lapisan tumbuh tulang rawan yang ditunjukkan oleh gambar panah. Sedangkan yang ini merupakan tulang rawan jadi atau tulang keras di sisi yang ini. Dan ini merupakan tulang keras dan tulang spons yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita akan melangkah ke pengertian tulang keras, tulang rawan, dan juga selaput tulang. Yang pertama, tulang keras merupakan tulang yang kokoh, keras, dan padat. Yang kedua, tulang rawan merupakan tulang yang lunak dan lentur, seperti contohnya tulang hidung dan telinga. Yang ketiga, selaput tulang. Selaput tulang merupakan lapisan tipis yang melindungi bagian luar tulang. Selain 3 elemen tersebut, di sekitar tulang juga terdapat jaringan saraf, epitel, dan ikat. Yang ketiga, tulang berdasarkan bentuknya. Tulang berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang pipa. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini merupakan gambar tulang pendek, dan ini tulang pipih, dan yang ini merupakan gambar tulang pipa. Kita akan melangkah ke pembahasan pengertian tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa merupakan tulang yang panjang seperti pipa air maksudnya, seperti contohnya tulang paha. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek berbentuk tabung dan pendek, contohnya ruas tulang punggung. Yang ketiga, tulang pipih. Tulang pipih berbentuk lempengan pipih, contohnya tulang belikat. Baiklah, yang berikutnya kita akan membahas penyakit pada organ gerak manusia. Yang pertama yaitu retak atau patah tulang. Hal ini bisa saja terjadi ketika tubuh terkena benturan keras di bagian tulang. Jika tubuh terkena benturan yang keras di bagian tulang, maka bisa saja kita mengalami patah tulang atau retak. Dan hal ini dapat menghambat aktivitas kita dalam bergerak karena patah tulang bisa mengganggu aktivitas tulang dan menyebabkan bagian tubuh terasa nyeri. Yang kedua yaitu rakitis. Rakitis merupakan kaki yang membentuk huruf X atau huruf O karena kekurangan vitamin D. Yang ketiga yaitu osteoporosis.
atau pengeroposan tulang yang terjadi karena kurangnya kalsium. Dan hal ini umumnya terjadi pada orang-orang yang telah memiliki usia lanjut atau lansia. Yang keempat, artritis atau peradangan sendi yang umumnya juga terjadi pada lansia. Penyakit yang sering terjadi pada organ gerak manusia yang berikutnya itu gangguan tulang belakang. Gangguan tulang belakang terdiri dari 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama yaitu kifosis. Kifosis merupakan kondisi tulang belakang membengkok ke belakang sehingga penderitanya memiliki postur tubuh yang bungkuk. Yang kedua, lordosis. Lordosis merupakan kondisi tulang belakang membengkok ke depan sehingga penderitanya akan selalu membusungkan dada. Yang ketiga atau yang terakhir, skoliosis, yaitu kondisi tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan sehingga penderitanya posisi bahu menjadi miring. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas cara menjaga kesehatan organ gerak. Yang pertama yaitu bisa kita lakukan dengan cara melakukan olahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, pola hidup yang sehat, dan juga mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga organ gerak pada tubuh kita yaitu yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium antara lain seperti susu, kangkung, kedelai, dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan juga brokoli. Makanan-makanan yang tadi atau bahan-bahan olahannya itu bisa kita konsumsi untuk memperbanyak kalsium dalam tulang kita. Cara yang lainnya juga bisa kita lakukan dengan berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinar matahari pagi ini banyak mengandung vitamin D yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Dan juga karena sinar matahari pagi membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dan dalam makanan. Yang berikutnya itu kita harus memperhatikan asupan vitamin D. Memperhatikan asupan vitamin D dengan memakan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D antara lain telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan juga udang. Seperti yang kita bahas juga tadi, melakukan olahraga rutin merupakan cara untuk menjaga kesehatan organ gerak. Dengan melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, kita bisa menjaga kesehatan organ gerak supaya olahraga rutin supaya kita dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan juga memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ gerak yaitu menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Contohnya, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah adalah dengan cara duduk yang benar. Cara duduk yang benar adalah tulang belakang harus lurus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur pun sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Kebiasaan-kebiasaan sikap tubuh yang salah dapat memicu adanya kesalahan pada tulang-tulang kita. Oleh sebab itu, kita harus menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Yang selanjutnya juga, cara menjaga kesehatan organ gerak bisa kita lakukan dengan cara menghindari duduk yang terlalu lama. Duduk diam sepanjang hari, baik menonton televisi, mengetik, ataupun berkendara dapat meningkatkan risiko terkena gangguan sendi.
Padahal semakin banyak bergerak, sendi menjadi semakin lentur dan mengurangi resiko terkena gangguan sendi. Bila pekerjaan Anda mengharuskan duduk selama berjam-jam, lakukan peregangan setidaknya 15 menit sekali. Yang berikutnya yaitu melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah berolahraga. Sebagian orang seringkali tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga, padahal melakukan gerakan ringan sebelum berolahraga mampu mencegah cedera sendi yang bisa terjadi selama olahraga. Tidak hanya itu, Anda juga disarankan untuk melakukan pendinginan setelahnya. Pemanasan dan pendinginan dapat dilakukan sekitar 5 menit sebelum dan setelah berolahraga. Kita memang dianjurkan untuk melakukan olahraga secara rutin, tapi kita juga harus menghindari adanya olahraga secara berlebihan. Karena olahraga secara berlebihan dapat mengakibatkan tubuh kita mudah lelah dan itu juga tidak baik untuk kesehatan sendi kita. Jika otot atau sendi terasa nyeri meski setelah berhari-hari, beristirahatlah sejenak dari rutinitas berolahraga. Segera periksakan diri ke dokter jika rasa nyeri tidak kunjung hilang. Ya, itulah tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ gerak yang kita miliki. Dengan olahraga yang rutin, beristirahat yang cukup, pola hidup sehat, dan mengonsumsi makanan yang bergizi, hal itu bisa sangat membantu untuk kita menjaga kesehatan organ gerak tubuh kita. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya mengenai organ gerak manusia, yaitu tulang. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran saya yang berikutnya.